Ya, begini. Secara historis, Surakarta merupakan daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri, atau yang kita kenal dengan Zelfbesturende Landschappen. Jadi bukan daerah otonomi atau daerah jajahan pemerintah kolonial Belanda. Oleh sebab itu, Surakarta atau Karaton Surakarta itu tidak diatur dalam undang-undang seperti daerah lain, tetapi diatur tersendiri dengan perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Sri Susunan dengan nama politik kontrak atau kontrak politik. Di Keraton Surakarta dalam hal ini dengan government ada dua macam kontrak politik, yaitu yang pertama disebut dengan long kontrak atau kontrak panjang. Kontrak panjang itu hanya berlaku untuk Kasunanan Surakarta, yaitu tentang kesetaraan kekuasaan antara kerajaan asli Indonesia dengan Belanda. Dan yang kedua disebut dengan Korte Verklaring atau pernyataan pendek atau kontrak pendek, yaitu tentang pengakuan atas kekuasaan Belanda. Dan untuk Karaton Surakarta ini masuk ke dalam long kontrak. Sebagai contoh bahwa dahulu ada beberapa daerah atau tanah-tanah di Kagungan Dalem pada masa Pakubuwono II ini disewa oleh Gubernur antara lain Cianjur, Bandung, ada Sumedang, ada Pekalongan, Kendal, Pati, Lasem, Tuban, Lumajang, dan Pamekasan. Kemudian pada masa Pakubuwono ke-6, Gubernur juga menyewa tanah di daerah Kediri, Nganjuk, Caruban, Jogorogo, Panjer, Duolo, dan Gowong. Namun Gubernur juga pernah mengajukan sewa tanah di Bagelen, tapi selalu ditolak oleh Pakubuwono ke-6. Nah, pada masa itulah Belanda agak sedikit benci terhadap Pakubuwono VI, sehingga akhirnya Belanda mencari-cari kesalahan dari Pakubuwono VI. Pada saat itu terbukti oleh pemerintah government Belanda bahwa Pakubuwono ke-6 ini menjalin hubungan perjuangan dengan Pangeran Diponegoro. Maka pada tahun 1830 Pakubuwono VI ditangkap oleh tentara Belanda, kemudian dibuang ke Ambon sampai beliau meninggal dunia, dan beliau wafat bukan karena sakit tapi wafat karena di pembuangan itulah Pakubuwono ke-6 ditembak mati dengan senapan Beker oleh Belanda. Kemudian setelah Pakubuwono ke-6 berlanjut Pakubuwono ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12 sampai masa pendudukan Jepang. Surakarta tetap dipertahankan sebagai daerah istimewa dengan sebutan Kochi. Dan pada saat persiapan kemerdekaan dalam rapat PPKI nantinya pasca kemerdekaan Indonesia, Karaton Surakarta tetap dijadikan sebagai daerah istimewa. Pada akhir tahun 45 bahwa Jepang mengalami kekalahan-kekalahan peperangan terhadap sekutu, maka untuk Jepang ini berusaha untuk mempertahankan kedudukannya di
Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Namun pada saat itu reaksi dari masyarakat begitu besar. Pada masa Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono ke-12 melihat situasi seperti ini, bersama pemuda Sinuwun mengerahkan wadyabolonya atau abdi dalamnya untuk mengepung markas Kempetai di Timuran, dan bersama-sama dengan Komite Nasional Indonesia atau KNI di Surakarta, Sinuwun melucuti persenjataan Jepang yang ada di markas Kempetai, yaitu di wilayah Kelurahan Kemelayan. Persisnya adalah di sebelah barat Pasar Pon dan pusat Ido Butai di Mangkubumen Solo. Namun perebutan atau pengambil alihan senjata Jepang ini uniknya tanpa disertai pertumpahan darah. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu negara atau pemerintah dalam hal memberikan penghormatan, dan kemudian dikuatkan pada daerah istimewa, yang dilanjutkan pada rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Pemerintah menetapkan wilayah-wilayah di Provinsi Republik Indonesia itu menjadi 10 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Daerah Istimewa Surakarta serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 itu tidak terlepas adanya surat dari Kasunanan dan Mangkunegaran sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana Sri Susunan Pakubuwono ke-12 dan Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro ke-8 itu menyampaikan kawat atau menyampaikan berita serta ucapan atas kemerdekaan Indonesia, ucapan selamat kepada pemerintah atau kepada rakyat Indonesia atas kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 memberikan piagam kedudukan kepada Susunan Pakubuwono ke-12 dan Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro ke-8 pada kedudukannya sebagai Kepala Daerah Istimewa melalui seorang Menteri Negara yang bernama A.A. Maramis dan Mr. Sartono, yang beliau berdua itu datang ke Surakarta pada tanggal 6 September 1945, sekaligus kemudian pada tanggal 1 November Pakubuwono ke-12 menerima pangkat dari pemerintah berupa pangkat militer, yakni Letnan Jenderal atau bintang 3. Kelompok yang mendukung visi Tan Malaka pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946 ini di Surakarta berhasil membentuk organisasi yang kita kenal dengan Persatuan Perjuangan, yang kemudian digaungkan berupa revolusi sosial berupa 3 gerakan.
Tiga gerakan itu berupa, yang pertama adalah tuntutan menghapus DIS. Yang kedua, tuntutan susunan agar diganti. Yang ketiga, tuntutan perubahan peraturan DIS. Setelah itu kelompok ini juga menculik Sinuhun Pakubono ke-12 dan juga Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Hamijoyo. Beliau dipaksa untuk membuat surat pernyataan bahwa beliau itu bersedia disebut dengan julukan Bung, yakni panggilan yang amat populer di era revolusi. Dan rupa-rupanya kelompok ini atau Persatuan Perjuangan ini selain untuk menjadi oposisi tetapi juga anti monarki. Kelompok ini berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan Sultan Syahrir yang berada di Yogyakarta, dan mereka merekrut banyak orang atau banyak warga Surakarta untuk dijadikan kelompok oposisi. Jadi memang target utamanya adalah menjadikan kota Surakarta itu sebagai kota oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah pada saat itu yang dipegang oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sehingga berikutnya nanti ada penculikan terhadap Sultan Syahrir dibawa ke pesanggrahan Pracimoharjo milik Sunan Pakubono, kemudian dilanjutkan dengan pemaksaan terhadap Presiden Soekarno untuk menandatangani bahwa Presiden harus menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kelompok oposisi ini yang kita kenal dengan nama peristiwa 3 Juli pada tahun 1946. Namun Presiden Soekarno bukan orang yang bodoh, tetapi Presiden Soekarno kemudian tahu ini adalah suatu pengambil alihan kekuasaan atau yang kita kenal dengan namanya kudeta. Maka oknum militer seperti Mayor Jenderal Sudarsono akhirnya oleh para pengawal Presiden Soekarno dilucuti, kemudian beliau bersama teman-teman yang lain akhirnya ditahan karena dengan tuduhan hendak makar terhadap negara atau republik yang sah ini. Untuk menghancurkan daerah istimewa ini, terlebih dahulu harus menghancurkan pusat pemerintahannya. Yaitu apa? Yaitu yang pertama yaitu harus menculik Pate Dalem, yang menculik staf kepatian, serta yang kedua adalah menghancurkan bangunan kepatian. Yang di dalam gedung kepatian ini terdapat arsip-arsip pemerintahan istimewa. Arsip-arsip itu sudah mungkin 100 tahun, 150 tahun disimpan di gedung kepatian. Namun apa yang terjadi kemudian gedung kepatian itu dibakar tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah suatu peristiwa yang memprihatinkan karena pusat pemerintahan istimewa Surakarta ini dihancurkan begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan banyaknya arsip-arsip atau dokumen-dokumen penting dari pemerintah di masa dahulu yang sekarang sudah lenyap, tidak diketemukan lagi. Namun rupa-rupanya gerakan anti Swapraja itu semakin menghebat. Kemudian disusul lagi pada saat itu terjadi agresi militer yang kedua tahun 48 yang dilakukan oleh Belanda. Bersamaan dengan itu maka dalam kepatian itu kemudian dibumi hanguskan dengan alasan bahwa akan dalam kepatian kalau tidak dibumi hanguskan akan menjadi markas tentara Belanda. Hal ini yang mengakibatkan pemerintahan istimewa itu lumpuh total. Melihat kondisi semacam ini, perkembangan yang tidak menentu, akhirnya Pakubuwono ke-12
sekitar pada tahun 1949 itu menyerahkan pemerintahan Surakarta pada pemerintahan pusat menunggu situasi kondusif. Ya. Namun semestinya penyerahan itu tidak dimaknai dengan serta-merta agar pemerintah pusat dapat berbuat sewenang-wenang terhadap Surakarta. Konsekuensi logisnya, yakni jika keadaan sudah normal, maka pemerintah pusat harus mengembalikan kekuasaan kepada Karaton Surakarta Hadiningrat. Karena penyerahan kekuasaan pada tahun 1949 itu hanya bersifat sementara. Tetapi kenyataan yang terjadi pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta itu menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang saat itu ditetapkan oleh Mr. Asaat seperti tertulis pada pasal 1 ayat 1, daerah yang meliputi Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah. Maka sejak saat itulah hilanglah daerah istimewa Surakarta karena sudah bergabung dengan Provinsi Jawa Tengah. Jika adanya tuntutan dikembalikannya posisi DIS itu oleh berbagai pihak, itu tergantung dari pemerintah pusat dan keluarga Karaton Surakarta serta keluarga Puro Mangkunegaran. Karena beberapa ahli mengkaji secara hukum ketatanegaraan, salah satu ahli hukum ketatanegaraan itu mengatakan bahwa DIS atau Daerah Istimewa Surakarta masih terjamin dan terlindungi untuk dipulihkan. Karena tidak ditemukan produk hukum secara tegas telah menghapus kedudukan DIS atau kedudukan Daerah Istimewa ini. Dengan dimasukkannya Surakarta ke Undang-Undang Provinsi Jateng tidak serta-merta menghapus status DIS. Urgensi pengujian konstitusionalitas norma pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jateng ini perlu segera dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan hak konstitusional Surakarta sebagai daerah istimewa Surakarta. Tetapi suatu hal yang perlu dipikirkan adalah yang pertama, bagaimanakah upaya membentuk lembaga pemerintahan sebagai lembaga pengganti kepatian jika daerah istimewa Surakarta dikembalikan. Nah, ini menjadi pemikiran. Apakah langsung ditangani oleh Karaton atau perlu membentuk Dewan Perwakilan Adat, yaitu dewan yang terdiri dari wakil-wakilnya terdiri dari anggota-anggota masyarakat, tokoh-tokoh adat, baik dari tokoh adat yang di wilayah daerah maupun tokoh adat yang ada di wilayah Surakarta atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Karaton Surakarta Hadiningrat saat ini, ataukah langsung dikembalikan lembaga pemerintahan kepada Karaton sebagai lembaga pemerintahan juga sebagai lembaga daerah, berkomunikasi dengan Mahkamah Konstitusi, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di wilayah Surakarta, dan berkomunikasi dengan terhadap tokoh-tokoh yang ada di daerah. Untuk mencapai ini perlu sinergi yang betul-betul kuat, sinergi yang betul-betul ya tangguh, karena tidak mungkin pengembalian daerah istimewa ini sekedar begitu saja. Perlu pemikiran jauh, perlu pembahasan yang lebih rinci dan lain sebagainya. Dan yang terutama adalah kesatuan dan persatuan keluarga ini. Jadi intinya adalah terakhir adalah komunikasi
komunikasi antara tiga lembaga itu. Yang pertama Kasunanan, Kadipaten Mangkunegaran, kemudian pemerintah pusat selaku pemegang policy, hukum, dan ketatanegaraan serta politik. Ini sangat penting sekali. Tanpa adanya dukungan politik dari pemerintah pusat, tidak mungkin terjadi pengembalian daerah istimewa Surakarta. Namun harapan dari rakyat, saya yakin bukan masalah disnya, bukan masalah pengembalian kekuasaannya. Harapannya yang jelas adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah itu melindungi budaya yang ada di lembaga Kasunanan dan ada di lembaga Kadipaten Mangkunegaran. Itu yang paling utama. Karena ini adalah butuh perlindungan yang sangat amat, yaitu baik perlindungan bendanya, bangunannya, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, filsafatnya, ajarannya, dan lain sebagainya. Inilah prinsip utama dari perhatian pemerintah ini.